Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Academy. Pada episode kali ini, kita akan bahas tentang aman nggak sih Pak status surat rumah itu AJB? Oke, sebelum saya langsung menjawab mengenai aman atau tidaknya, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dahulu di awal. Yang pertama adalah terkait dengan surat rumah itu sendiri. Yang namanya surat rumah atau sertifikat, ini hanya ada dua jenis, yaitu sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan. Ini yang umum ada. Kalau yang lain-lainnya, seperti hak pakai dan segala macam, itu perlu dibahas lebih dalam supaya teman-teman nggak dapat informasi yang keliru. Nah, jadi mungkin nanti akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Tapi hal ini yang saya mesti jelaskan adalah terkait dengan surat rumah yang sangat umum dikenal adalah sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan. Pertanyaannya adalah, aman nggak Pak status surat rumah kalau AJB? Statusnya sudah AJB. Oke, sebelumnya saya balik nanya dulu. Kalau bicara soal aman atau tidak, ini sebenarnya relatif. Kenapa relatif? Karena tergantung kondisi dari masing-masing. Misal, kalau misalnya kita bicara soal anak yang masih kecil, lagi belajar naik sepeda, aman nggak kalau dia belajar naik sepeda nggak pakai pengaman apapun? Wah, udah jelas nggak aman. Oke, kalau dia pakai helm, aman nggak? Ya, lebih aman. Tapi, aman nggak? Bagi beberapa orang mungkin, lah kan masih ada siku, lutut yang mesti kasih pengaman. Kalau jatuh gimana nanti kalau luka? Nah, oke, kita tambahin deh. Tambahin pengaman di siku dan lutut gitu, pakai helm gitu. Oke, aman nggak? Mungkin ada yang jawab, wah ini udah aman. Tapi ada juga yang jawab, belum tentu aman Pak. Tergantung dia latihan naik sepedanya di mana. Kalau di dekat samping jalan tol, yang mobilnya kencang-kencang semua gitu. Misalnya bisa nyelonong nih, misalnya masuk ke dalam jalan tol. Ya. Itu kan jadi nggak aman juga gitu loh. Nah, kembali lagi nih. Definisi aman atau tidaknya ini sebenarnya kembali kepada kenyamanan kita masing-masing. Tapi balik lagi, yang saya akan jelaskan lebih jauh di sini adalah terkait dengan definisi aman pada umumnya ya. Pada umumnya. Jadi nggak bicara aman yang mutlak. Kalau ditanya, apakah aman? Saya akan jawab dengan agak diplomatis. Cukup aman. Kenapa? Karena ini kan transaksinya udah beres, udah tuntas, udah bayar pajak, gitu loh. Karena notaris atau PPAT nggak bakalan bikin AJB kalau teman-teman belum bayar pajak. Nah, ini kan pajaknya udah bayar, beres. Tapi, nah ada tapinya nih. Ini kondisi sertifikatnya belum ada peralihan kepemilikan. Jadi, kalau misalnya nih, sertifikatnya kececer, itu sertifikat masih atas nama pemilik sebelumnya. Jadi, kalau mau diurus penerbitan sertifikat ulang karena alasan sertifikat hilang, maka pemilik sebelumnya yang harus ngurus. Kenapa? Karena sertifikat masih atas nama dia. Bukan atas nama teman-teman sekalian. Kalau sudah dibalik nama, baru tuh teman-teman bisa ngurus sendiri. Tapi ini kan belum dibalik nama, masih atas nama orang sebelumnya. Nah ini kan berabe gitu loh. Mesti minta tolong dia, mesti cari jadwalnya dia segala macam. Iya kalau masih hidup. Kalau sampai nggak hidup, maaf ya. Bukan nggak hidup gimana-gimana. Nah, misalnya sudah meninggal dunia, gitu. Kan jadi repot lagi ngurusinnya gitu loh. Ini mesti terbitin kayak gimana nih? Ini statusnya kayak gimana segala macam. Jangan-jangan udah turun nanti jadi ke ahli waris dan lain-lain. Jadi ada potensi sengketa hukum lagi nanti. Nah, berabe kan? Nah, itulah makanya saya saranin kalau sudah lakuin AJB, nanggung amat sih. Ini kan tinggal dikit lagi gitu loh. Ya dibalik nama aja sekalian di sertifikatnya gitu loh. Supaya
bisa dibilang tadi benar-benar aman dan kita tenang. Kenapa? Karena sertifikatnya sudah atas nama kita. Gitu. Jadi, tidak ada potensi kerepotan-kerepotan yang mungkin muncul di masa mendatang. Ya contoh misalnya kalau tadi kan belum dibalik nama nih atas nama kita. Kalau penjual meninggal gimana gitu. Ya kalau kitanya yang meninggal gimana? Ribet juga kan urusannya. Ini sebabnya kalau sudah dilakukan AJB, lanjutin deh. Ini tinggal sedikit lagi kok gitu. Itu nggak repot gitu. Dan itu juga nggak mahal harusnya. Yang mahal kan bayar pajaknya. Gitu. Jadi teman-teman ingat ya, kalau sudah AJB nanggung banget, itu mesti beresin balik nama sekalian. Oke? Semoga informasi yang di-sharingkan kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe kalau teman-teman suka dengan informasi yang dibagikan, dan klik loncengnya juga biar teman-teman bisa ke-update begitu setiap kali ada video baru yang diterbitkan oleh KPR Academy, dan share juga ya ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang tahu informasi penting ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!